Pandemi COVID-19 telah melambatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti para pedagang yang hanya mengandalkan pendapatan sehari-hari tanpa menggunakan media smartphone. Ibu Nani misalnya, beliau adalah seorang pedagang toko kelontong yang hanya berjualan makanan ringan, gorengan, gado-gado, dan lain sebagainya. Beliau hanya mengandalkan bantuan dari Baik, pemerintah. Ibu Nani sudah berapa lama berdagang? Ya, sekitar kurang lebih 6 tahun ke belakang. 6 tahun. Untuk pendapatannya sendiri sebelum dan sesudah ada pandemi ini bagaimana? Ya sesudah pandemi ini agak merosot, kerasa banget gitu. Jadi menurun. Bisa dijelaskan nggak berapa persen gitu penurunannya? Adalah sekitar 40%-an. Oh, baik. Terima kasih. Lalu, bagaimana upaya pemerintah setempat dalam membantu masyarakat yang mengalami krisis ekonomi? Baik, hari ini saya sudah bersama salah satu staf dari Desa Jambudipa ya Bu ya. Ibu sudah berapa lama sih bekerja di Desa Jambudipa? Saya bekerja di Desa Jambudipa sejak tahun 2010 sampai sekarang. Jadi 11 tahun mungkin ya. Baik, menurut Ibu nih kan selama ada pandemi ini eksistensi atau warga yang datang untuk menguruskan administrasi itu sebelum dan sesudah pandemi ini menurun atau justru naik gitu? Kalau pelayanan ya di sebelum pandemi bisa dibilang cukup lumayan banyak. Kalau sesudah pandemi ini berkurang, mungkin masyarakat juga merasa takut juga karena pandemi ini gitu. Terus karena kita juga diperlakukan PSBB kan, jadi sistem pekerjanya ada WFH dan WFO silih berganti, kita seminggu 3 kali masuk. Baik, jadi walaupun ada pandemi ini tetap pelayanan itu diadakan gitu ya, tidak berarti libur begitu. Lalu Ibu sendiri merasa ada yang berbeda nggak sih sebelum dan sesudah pandemi di dalam hal pendapatan Ibu? Kalau pendapatan kita kan sistemnya ada siltap ya, siltap keluarnya sebulan sekali gitu. Kalau untuk awal-awal tahun kita siltapnya dirapes sampai 4 bulan ke depan. Kalau masalah pemasukan ya kita tetap sih pemasukannya nggak kayak penjual apa ya dagangan gitu, enggak, kita kan digaji juga sih. Tapi Ibu sendiri sebagai pelayanan di desa punya pekerjaan sampingan tidak selama pandemi ini? Kalau saya kan memang ada jualan online ya, walaupun nggak pandemi juga dari dulu saya jualan online. Ya lumayan lah untuk nambah-nambah penghasilan saya. Naik atau tidak Bu setelah dan sebelum pandemi ini? Nah untuk penjualan online jelas-jelas menurun lah, karena kan mungkin daripada beli tas, beli baju ya, daripada beli itu mending beli beras kayak gitu, untuk makan aja udah susah sekarang gitu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih ya. Selama pandemi ini peran pemerintah sendiri telah memberikan banyak sekali bantuan gitu ya. Nah di Desa Jambudipa sendiri ini bantuannya sudah apa saja sih yang diberikan oleh pemerintah? Kalau bantuan dari pemerintah kebetulan masa pandemi ini lumayan ya, bisa membantu masyarakat kami, seperti dari bantuan langsung banpres, ada yang disalurkan melalui kantor pos, terus bantuan provinsi ya berupa sembako juga itu ada, terus bantuan tunai langsung dari desa yang bersumber dari dana desa gitu barangkali ya. Ada juga, terus berupa PKH, program keluarga harapan juga ada kan, bentuknya sama dari pemerintah juga. Cuma kalau sistemnya bukannya kita ya, semua mungkinnya di seluruh Indonesia bisa dibilang ya satu orang itu tidak boleh mendapat 2 kali bantuan gitu. Maksudnya bukan 2 kali bantuan, seperti misalkan yang sudah dapat banpres tidak dapat banprop gitu kan. Jadi tidak double gitu maksudnya ya. Kalau bantuan pemerintah kan udah berapa kali turun, itu lumayan lah, sangat-sangat membantu masyarakat kami. Baik. Terutama yang terkena dampak COVID, yang kehilangan pekerjaannya mungkin ya. Betul. Nah terus Bu, bentuknya itu apakah sembako atau uang? Kalau banpres itu uang
uang nilainya disebutkan juga nilainya 600. Nah, kalau banpres sama sih nilainya semua 600, bernilai 600.000 ya. Yang baprok juga dia sembako itu nilainya juga segitu, sama sih. Iya, ada yang tunai, ada yang berbentuk sembako. Baik. Oke Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat masyarakat dalam mencari penghidupan yang layak selama pandemi ini tetap membara. Dengan dukungan dari pemerintah, dengan bentuk bantuan-bantuan tunai maupun non-tunai diharapkan mampu membantu masyarakat dalam melewati masa krisis ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan roda ekonomi dapat berjalan kembali.